Kenalkan, nama saya Herman Yusef Krisnamurti. Saya Ivana Puspitasari. Nama saya Michael Alban. Perkenalkan, nama saya Megumi Sikarkauri. Kalian tahu nggak sih akibat dari pandemi ya nggak? Sosial ini itu menimbulkan banyak permasalahan bagi Indonesia. Ya sebenarnya kita tahu permasalahan Indonesia itu banyak, tapi di sini permasalahan utamanya adalah pendidikan dan ekonominya. Ya, terutama di bidang pendidikan itu sangat terasa banget ya dampaknya. Apalagi waktu awal pandemik yang mengharuskan kita untuk menggunakan media elektronik dan internet untuk sarana pembelajaran dari rumah. Tidak hanya pada bidang pendidikan, tantangan itu juga terdapat pada bidang keagamaan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia untuk belajar beradaptasi dengan keadaan, seperti mengikuti misa setiap minggu melewati YouTube maupun TV. Akan tetapi, survei mengatakan bahwa religiusitas generasi Z terendah dari generasi yang lain, tetapi paling konservatif. Dan tahu gak sih, dampak dari menurunnya religiusitas ini dapat menyebabkan kemiskinan rohani pada generasi Z. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk saling memperkuat iman kita dengan mengikuti kegiatan yang ada di gereja, seperti mengikuti kegiatan OMK, Misdinar, dan lain-lain. Untungnya perkembangan iptek sekarang bisa menyeimbangkan karena udah maju dan semakin canggih dalam berbagai bidang. Contohnya kita dapat belajar melalui handphone, internet, dan itu dapat mempermudah mengakses hal yang ingin dicari, dan kita sebagai generasi Z dapat menolong sama kita yang kekurangan dalam bidang ekonomi dengan cara membuka donasi melalui media-media sosial. Enggak semua itu berdampak positif, ada juga dampak negatifnya. Contohnya yaitu bisa terjadi learning loss. Kita dapat kecanduan elektronik yang dapat menurunkan kesehatan. Banyak pengangguran yang terjadi karena tidak memiliki keterampilan. Ngomong-ngomong tentang pengangguran, belakangan ini tuh banyak banget orang-orang yang kehilangan pekerjaannya akibat dari pandemi. Tingginya angka pengangguran di Indonesia itu bakal berdampak bagi perekonomian negara. Nah, banyak upaya yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Kita sebagai generasi Z juga dapat membantu pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan. Contohnya sekarang ini banyak orang yang lebih suka belanja online. Kalau bisa beli barang-barang yang produk-produk lokal, karena secara langsung kita juga sudah menolong perekonomian dari si penjual. Tapi perlu diingat, jika belanja online kita harus selektif dalam memilih-milih barang, dan dengan cara melihat di kolom komentar testimoni dengan melihat gambar produk itu sesuai enggak sama yang datang. Upaya lainnya dengan cara membuat home industry yang dapat mempekerjakan banyak orang. Cara tersebut juga dapat mengurangi pengangguran yang ada. Contoh lainnya membeli kebutuhan di warung kelontong yang termasuk UMKM. Itu tadi beberapa contoh dari peran generasi Z dalam upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Ngomong-ngomong tentang toko kelontong adalah salah satu contoh dari perusahaan dagang. Di dalam perusahaan dagang, kita harus membuat siklus akuntansi untuk menentukan laporan keuangan. Nah, dalam tahap awal, kita harus mencatat transaksi di jurnal umum, dan tahap akhirnya adalah membuat jurnal penutup. Biasanya perusahaan dagang itu menggunakan jurnal penutup bertujuan untuk memisahkan transaksi akun, pendapatan, dan beban agar tidak tercampur dengan beban tahun sebelumnya. Ngomong-ngomong tentang COVID-19, belakangan ini angka COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Maka dari itu kondisi perekonomian di Indonesia belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi, dan sempat terjadi krisis ekonomi di saat pandemi. Di sini kami akan menyajikan sebuah data tentang kasus COVID-19 pada bulan Juli. Dari data di atas kita dapat mencari simpangan kuartilnya, yaitu di atas ini. Untuk mengurangi dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat, maka dari itu, don't forget to take care of your health if you don't want to get sick, and you will be safe if you comply with existing health protocols. Angka kemiskinan di Indonesia semakin bertambah banyak adanya COVID-19. Banyak masyarakat terdampak akibat permasalahan ini. Sebagai si jagoan bangsa, kita generasi Z seharusnya dapat membantu meningkatkan perekonomian dengan cara membeli produk lokal. Karena dengan cara tersebut, kita juga sudah membantu penjual dalam hal meningkatkan ekonomi, dan yang paling penting,